Aku tahu kamu punya cara untuk pergi. Terakhir kali aku mengintip gudangmu. Itu sangat kosong. Tapi aku bisa menemukan segalanya. Kamu bisa pergi. Tidak perlu berada di sini. Jika kamu bisa kembali hidup-hidup, berikan kepada saya untuk saya. Definisi geografis. Segera setelah saya mengatakan itu, saya Pranwoli tidak bisa menolak mereka. Qin Yichen menatap Pranwoli, seolah-olah dia akan memotongnya sepenuhnya dengan matanya, dan tangan yang menulis kerahnya menjadi semakin keras. Mengapa? Pranwoli melirik keempat sahabatnya, lalu menatap Qin Yichen. Kamu yakin? Qin Yichen mengangguk setuju. Jika Anda tidak tahu apa yang dipikirkan Pranwoli, Anda tidak dapat membawa orang-orang ini pergi. Tidak masuk akal untuk mengubah identitas kuil penguasa cahaya di alam abadi. Bahkan mungkin pelakunya karena mundurnya kuil penguasa cahaya dan kehancuran penjaga pengadilan ilahi. Pranwoli menghela nafas panjang dan berkata, menurutmu apa pendahulu penjaga pengadilan dewa itu? Saya akan memberi Anda sedikit pengingat. Bai Lao mewakili 100 area yang ditugaskan ke alam abadi. Dalam perang terakhir, Bai Lao dan tentara yang mewakili tanah saya menghilang bersama, dan sejauh ini tidak ada berita. Mereka ingin mengubur kita, dan kemudian menelan wilayah kita, untuk memperkuat kekuatan mereka. Biarkan negeri dongeng kembali utuh. Saya memilih untuk berada di menunggu kematian di sini. Selama tentara saya dan saya mati, Mahkamah Agung akan dapat mengumpulkan kekuatan dengan kecepatan tercepat, dan kemudian beregenerasi. Guardsguard yang baru dibentuk. Hanya dengan cara ini dia bisa menahan serangan ras iblis. Setelah mendengarkan kata-kata Pranwoli, Qin Yichen perlahan melepaskan tangannya. Aku mengerti maksudmu sekarang. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichen menepis semua ketidaksabaran di benaknya. Sejak awal, Qin Yichen tahu bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki niat baik, dan mengirim dirinya sendiri dan para pengikutnya ke Huotu Xingyu pasti memiliki ide untuk menghancurkan. Hanya saja Qin Yichen tidak pernah membayangkan bahwa ada 5 penjaga pengadilan ilahi yang ingin dihancurkan bersama. Ini mendekati 1/10 dari kekuatan alam abadi saat ini. Jatuhnya begitu banyak orang bukanlah hal yang baik untuk Xianji atau Qin Yichen. Butuh waktu lama bagi Mahkamah Agung untuk pulih, menyelesaikan kontradiksi internal, dan membangun kembali penjaga pengadilan ilahi. Dalam proses yang panjang ini, yang harus mereka hadapi adalah invasi iblis yang tak ada habisnya. Dan semua ini perlu ditanggung oleh orang-orang di dunia abadi. Yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah untuk menuai keuntungan. Qin Yichen pertama kali melihat bahwa perang di wilayah bintang Huotu berlangsung begitu lama, dan ada orang-orang dari pengawal setting, dan merasa bahwa tidak mungkin bagi dunia peri untuk menyerahkan begitu banyak utusan ilahi. Tapi saya tidak memikirkannya, tetapi saya tertipu. Jika bukan karena fakta bahwa kuil penguasa cahaya memiliki kemampuan untuk berteleportasi, kali ini akan sangat menyedihkan dan menyedihkan oleh Mahkamah Agung. Qin Yichen menggelengkan kepalanya secara langsung. Tidak, kamu rela ditinggalkan seperti ini? Pranwoli mengangguk langsung. Tentu saja aku rela. Jika aku memberikan hidupku, aku bisa membawa dunia peri kembali ke keadaan puncaknya, maka aku tidak peduli. Kehidupan dan kematian pribadi, aku ingin dunia peri kembali berdiri, bahkan jika sarananya sedikit kotor. Setelah Pranwoli selesai berbicara, Jen Bailey mengikutinya. Sebagai anggota negeri dongeng, saya harus berkontribusi pada pertumbuhan negeri dongeng. Sydney, Kevin dan mencibir ke samping. Mereka semua telah dijual dan mereka telah membantu orang lain. Jika kamu rela mati, pergilah, jangan tangkap kami. Melihat situasi yang kurang baik, Jet Tali segera membujuknya. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang ini. Lord of Light, katakan padaku, apakah ada cara kamu dapat mengubah situasi saat ini? Jika demikian, aku tidak berpikir kamu perlu menjadi korban yang tidak masuk akal. Dengan mediasi Jet Tali, konflik antara keempatnya untuk sementara dapat diredam. Jet Tali menenangkan emosi mereka, dan kemudian menatap Qin Yichen. Dari sorot matanya, Qin Yichen bisa merasakan ketidakberdayaannya. Sebagai orang yang paling menghargai persahabatan saudara kandung, kebaikannya kepada bawahannya ditakdirkan untuk tidak membiarkannya tinggal di sini dan mati. Tapi dia tidak bisa melakukannya jika dia menyerah begitu saja pada Pranwoli dan Jen Bailey. Dan Qin Yichen adalah jerami terakhirnya. Qin Yichen terdiam sesaat, lalu tiba-tiba tertawa. Oke, sangat bagus, tetap di sini jika kamu rela mati. Jika kamu bersedia mengikutiku, aku akan membawamu untuk mengalahkan Demon Rache. Kami hanya melakukan hal-hal sekarang, dan tidak perlu memikirkan apa generasi mendatang. Memikirkan. Begitu kata-kata Qin Yichen keluar, Jide Tali sedang terburu-buru. Bagaimana dia bisa lebih mudah marah daripada dua temperamen keras kepala ini? Hanya karena kalimat seperti itu, dia akan memalingkan wajahnya, dan dia memalingkan wajahnya tanpa meninggalkan ruang untuk itu. Dia buru-buru mengirim Qin Yichen transmisi suara dan membujuknya. Sekarang dia benar-benar ingin membagi dirinya menjadi 5 atau 6, dan membujuk mereka semua. Tapi di mana Qin Yichen akan mendengarkan kata-kata Jet Tali sekarang, suaranya yang bergema-bergema di seluruh pangkalan.
Kebaikan dan kekurangan kita secara alami akan dinilai oleh orang-orang dari alam abadi. Aku ingin melihat berapa banyak orang bodoh yang secara naif akan berpikir bahwa jika mereka menyerahkan hidup mereka dan membiarkan orang lain bekerja keras, mereka akan menjadi pahlawan. Saya juga ingin melihat berapa banyak orang yang berpikir bahwa menyerahkan hidup mereka sendiri dan bawahan mereka adalah kapten penjaga yang memenuhi syarat. Saya ingin melihat apakah keadaan Mahkamah Agung yang lusuh saat ini dapat keluar dari intrik. Keluarlah. Changlan Xingyu akan menyerah jika kamu menyerah. Huotu Xingyu tidak akan menginginkannya jika kamu mengatakan tidak. Dan kamu harus mengubur begitu banyak orang di dalamnya. Bodoh. Tanda seru. Pulan Woli merasa mati rasa mendengar kata-kata Qin Yichen. Qin Yichen mengatakan apa yang selalu tidak ingin dia hadapi di dalam hatinya. Yaitu, apakah Mahkamah Agung akan bangun? Jika tidak, maka Mahkamah Agung hanya akan terus mengubur para panglima perang di tangannya dan mengubur mereka yang setia kepada mereka. Sekarang, dalam auman Qin Yichen, semua hal yang Pran Woli tidak ingin hadapi, satu demi satu, seperti gelombang tak berujung, benar-benar menghancurkan perahu keyakinan terakhir Pran Woli. Seolah-olah di laut dalam, Pran Woli tidak punya tempat untuk bernapas, dan akhirnya berhasil mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya suka dunia abadi, dan saya suka semua orang di sini. Saya hanya bisa mencoba cara ini. Ledakan. Tinju Qin Yichen menghantam meja dengan keras. Diam. Setiap kata yang saya katakan hari ini, Anda ingat dengan jelas untuk saya. Pertama, kamu setia pada alam abadi, bukan pada Mahkamah Agung Tuhan. Tolong klarifikasi ini kepadaku terlebih dahulu. Boom, guntur bergulung di langit, dan kilat menyinari mata Qin Yichen yang haus darah.